Perkenalkan, nama saya Melvin Berlian Amirullah dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan berbagai bentuk kerjasama yang umum terjadi dalam kegiatan bisnis. Yang pertama adalah jenis-jenis kerjasama dalam kegiatan bisnis. Yang pertama ada kerjasama strategis, lalu kerjasama pemasaran, lalu kerjasama produksi, lalu kerjasama distribusi, lalu kerjasama riset dan pengembangan, lalu kerjasama aliansi, dan yang terakhir ada kerjasama keuangan. Manfaat kerja sama strategis. Yang pertama adalah keunggulan bersama. Maksudnya adalah berkolaborasi dengan kompetitor untuk menciptakan keunggulan yang saling menguntungkan. Lalu ada risiko yang terbagi. Maksudnya adalah membagi risiko bisnis dengan mitra untuk mengurangi beban tanggung jawab sendiri. Lalu ada penetrasi pasar. Maksudnya adalah mendapatkan akses ke pasar baru dengan memanfaatkan jaringan dan pengetahuan mitra strategis. Dan yang terakhir adalah inovasi bersama. Maksudnya menggabungkan keahlian dan sumber daya untuk menciptakan inovasi yang tak tergoyahkan. Meningkatkan kinerja pemasaran. Yang pertama ada kampanye kolaboratif. Maksudnya menggabungkan upaya pemasaran untuk mencapai target yang lebih luas dan efektif. Lalu yang kedua adalah penelitian pasar bersama. Maksudnya adalah menggabungkan sumber daya untuk melakukan penelitian pasar yang lebih komprehensif. Lalu yang terakhir adalah program loyalitas bersama. Yang dimaksud adalah memperkuat kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui program yang saling mendukung. Kerjasama produk yang efisien. Yang pertama, pembagian tugas. Membagi tugas produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Lalu yang kedua, supply chain terintegrasi. Artinya memperkuat rantai pasok dengan saling berbagi informasi dan kerjasama erat antar mitra. Lalu yang ketiga, kualitas yang konsisten. Mengadopsi standar dan prosedur yang seragam untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Optimasi distribusi melalui kerjasama. Jaringan saluran penjualan memanfaatkan saluran distribusi mitra untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Yang pertama, pusat distribusi bersama. Artinya membangun pusat distribusi yang sama untuk menghemat biaya dan mempercepat pengiriman. Lalu selanjutnya efisiensi pengelolaan persediaan, yang artinya adalah mengoptimalkan persediaan dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan yang terpadu. Mendorong inovasi melalui riset dan pengembangan. Yang pertama, sumber daya yang dikombinasikan. Maksudnya adalah menggabungkan sumber daya dan kepakaran untuk melakukan riset yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya, kolaborasi untuk inovasi. Bekerjasama dalam pengembangan produk baru atau teknologi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah perspektif mendalam. Artinya, mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru melalui perspektif dan keahlian mitra. Lalu adalah manfaat dari kerjasama aliansi. Yang pertama, kekuatan jaringan. Maksudnya membangun jaringan luas dengan lebih banyak peluang bisnis dan sumber daya. Lalu selanjutnya, pembagian biaya. Artinya adalah membagi biaya risiko dan investasi dengan mitra aliansi, mengurangi tekanan keuangan. Dan yang terakhir, akses ke pasar internasional. Dapat memperluas cakupan pasar melalui kemitraan dengan perusahaan global. Kerjasama keuangan yang menguntungkan. Yang pertama, pembiayaan bersama. Artinya membagi biaya pengembangan dan investasi dengan mitra keuangan. Lalu yang kedua, diversifikasi risiko, yang artinya mengurangi risiko keuangan dan berinvestasi bersama dalam beberapa proyek. Lalu yang ketiga, pengembangan portofolio, memperluas portofolio investasi dengan mendiversifikasi dan bekerja sama dengan mitra. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.